Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Saat Suto Sinting alias pendekar mabuk mengejar selendang kubur, muncul juga Datuk Maragadai. Ada keperluan apa si Datuk Maragadai? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tiba-tiba terdengar suara Datuk Maragadai membentak, "Minggir kau Suto, atau ikut ku hancurkan tubuhmu bersama perempuan itu." Jangan mudah menghancurkan orang ya, supaya dirimu tidak mudah dihancurkan orang lain Datuk. Jahanam, geram Datuk Maragadai. Anak kemarin sore mau gurin orang tua, Seharusnya kau pulang ke rumah dan menetek pada ibumu, tidak ikut campur urusan ini. Kau sajalah yang pulang dan menyusu pada ibumu, kata Suto mulai serius. Agaknya ia cukup tersinggung dengan hinaan balik itu. Serta-merta Datuk Maragadai sentakkan kedua kakinya dan melesat terbang ke udara dengan kedua tangan terangkat ke atas. Suto hentakkan kedua lututnya dan tubuhnya pun melayang ke udara menyambut Datuk Maragadai. Hiya! Plak! Plak! Kedua tangan beradu. Keras sekali sentakan kedua pasang tangan itu. Datuk Maragadai terhempas ke belakang dan berguling satu kali di udara. Sedangkan Suto tak sampai terhempas ke belakang, namun segera turun dan mendaratkan kakinya ke tanah dengan sedikit merendah. Suto dan Datuk Maragadai sama-sama berdiri tegak dalam jarak 7 langkah. Mata mereka saling adu pandang sama tajamnya. Tapi bibir pendekar mabuk sunggingkan senyum tipis yang membuat Datuk Maragadai mencibir sambil berkata, Anak kemarin sore sudah berani mau adu tenaga sama orang tua, Masih untung kau bisa bernapas saat ini. Aku tahu kau kewalahan menahan tenaga dalamku, Suto. Wajahmu mulai memerah. Kau cukup banyak kerahkan kekuatan untuk menahan pukulanku. Wajahku memerah. Mungkin saja begitu. Tapi bagaimana dengan kedua telapak tanganmu itu, Datuk? Serentak Datuk Maragadai memandang kedua tangannya. Mata Datuk Maragadai itu beranjak kaget melihat kedua telapak tangannya memar biru kemerah-merahan. Bahkan bagian ujung-ujung jari jelas biru legam. Rasa kaget Datuk Maragadai membuat tubuhnya tersentak sedikit ke belakang. Ia sama sekali tak menduga bahwa telapak tangannya menjadi memar akibat beradu tenaga di udara tadi. Belum pernah ia alami hal seperti itu, sekalipun ia melawan tokoh tua. Kurang ajar anak itu. Ternyata dia punya tenaga dalam lebih besar dariku. Baru sekarang kurasakan ngilu tulang-tulang lenganku. Baru sekarang kusadari telapak tanganku sangat panas. Anak ini tidak bisa diajak bercanda rupanya. Cepat atau lambat harus kulenyapkan, biar tidak menjadi penghalang bagiku untuk mendapatkan kitab pusaka itu. Datuk Maragadai berceloteh di dalam hatinya. Suto hanya melirik sesekali, penuh waspada, tapi wajahnya menatap selendang kubur. Jangan lawan orang itu, kau bisa mati selendang kubur. Ilmunya cukup tinggi, tak sebanding dengan ilmumu. Setan dengan omonganmu, Suto. Pinggirlah dan jangan ikut campur lagi urusanku. Aku muak padamu, Suto. Kalau kau muak padaku, kenapa kau tak lari sejak tadi? Larilah sana selama ku hadapi Datuk Maragadai. Keram selendang kubur.
kau telah menotohku lewat tepukan pundak tadi. Kau telah buat aku terpaku di sini, tak bisa bergerak kecuali bicara. Kalau saja kau tidak menotohku dengan cara halusmu, sudah aku serang sendiri kau dari belakang. Dewa Racun yang memperhatikan dari atas pohon menggumam heran setelah menyadari hal itu. Ia berkata dalam hatinya, pantas saja sejak tadi selendang kubur hanya menjadi penonton saja. Rupanya dia telah terkena totokan melalui tepukan pundak yang dilakukan Suto tadi. Sungguh mengagumkan sebenarnya anak muda itu. Serasi sekali jika berjodohan dengan Nyai Gusti Dia Seriningrum. Datuk Maragadai segera pejamkan mata. Rupanya ia salurkan hawa dingin ke telapak tangannya yang panas. Telapak tangan itu tampak berasap tipis beberapa saat. Kejap berikutnya, Datuk Maragadai buka matanya dan serukan kata, Suto, kalau kau tetap tahu minggir dari hadapanku, kau akan menerima ajal secepat kilat malam ini juga. Kalau memang kau mampu, Datuk, lakukanlah sepatnya. Besar juga nyalimu rupanya. Apakah kau ingin memiliki kitab pusaka itu juga? Kalau aku mau memiliki, tidak dengan jalan mencurinya, aku akan minta kepada pemiliknya, yaitu Betari Ayu. Jadi, aku sebenarnya hanya menyelamatkan kitab itu dari jamahan tangan-tangan pencuri seperti kalian berdua. Tutup mulutmu, Suto, sentak selendang kubur tiba-tiba. Ia masih tak bisa bergerak, tapi ia mampu bicara lantang. Aku murid dari Nyai Betari Ayu, dan karenanya aku yang berhak memegang kitab ini, Suto. Memegang untuk menyelamatkan kitab pusaka itu baik, tapi memegang untuk memilikinya itu curang. Aku tahu kau ingin mempelajari semua jurus yang ada di dalam kitab itu untuk satu keperluan pribadimu, selendang kubur. Karenanya aku perlu mencegah niat burukmu itu. Suto, seru Datuk Maragadai di sebelah sana. Kesabaranku sudah habis, waktumu untuk hidup pun sudah habis. Sekarang tiba saatnya untuk mencabut nyawamu, Suto. Hiat! Jari tangan Suto membara hijau lalu menyentil ke depan. Tak! Pada waktu itu, Datuk Maragadai merasakan adanya satu sentakan halus di pinggangnya, tapi ia tidak pedulikan hal itu. Ia hentakkan kakinya dan melesat terbang dengan kedua tangan siap menghantam bersamaan. Kedua tangan itu berada di samping telinga dengan jari mengeras kaku dan memercik-mercikan bunga api biru. Suto cepat sabetkan bumbung tuaknya ke depan sebelum tubuh Datuk Maragadai tiba di depannya. Wung! Suara bumbung itu seperti gaung kematian. Gelombang tenaga dalam yang besar terlepas dari sabetan bumbung itu. Gelombang besar itu menghantam tubuh Datuk Maragadai, membuat tubuh itu terguling dan terhempas ke samping. Tubuh Datuk Maragadai terguling-guling di udara dan akhirnya membentur batuan karang setinggi 2 tombak. Pras! Ujung batuan karang itu patah. Sebagian hancur terkena benturan tubuh Datuk Maragadai. Tubuh itu sendiri jatuh ke tanah dengan kepala terbenam di pasir pantai. Kalau tubuh Datuk Maragadai tidak dialiri tenaga dalamnya sendiri, maka batuan karang itu tak akan remuk bagian ujung atasnya saat terkena benturan tubuhnya itu. Tapi karena aliran tenaga dalam sedang memenuhi tubuh Datuk Maragadai yang siap dipukulkan melalui kedua tangannya itu, maka batuan karang itu pun gompal pada bagian atasnya. Pinggang Datuk Maragadai bagaikan patah. Sakit sekali untuk berdiri. Tapi dengan menahan napas beberapa kejap, rasa sakit itu pun hilang, walau tidak hilang sama sekali. Datuk Maragadai bisa berdiri dengan geram. Suaranya penuh hasrat untuk membunuh Suto. Dua tangannya masih memercikan bunga api warna biru. Dia berseru dari atas sana. Suto, rasakan jurus geledek menjilat bumi ini. Ya! Dari kedua tangan Datuk Maragadai melesat cahaya kilat berkelok-kelok seperti ratusan cacing ganas menggerombol dan menuju ke arah pendekar mabuk. Pendekar mabuk cepat kibaskan tangannya seperti memecikan air. Tapi pada saat itu, semua kuku Suto Sinting memancarkan cahaya merah membara. Pada saat tangan kanan pendekar mabuk memercikan sesuatu di udara, maka bertebaranlah bunga-bunga api warna merah
melesat ke arah gerombolan sinar biru yang mirip cacing liar itu. Trap, trap, trap. Sinar biru itu belum mau padam, tapi berhenti di udara bagai tertahan percikan bunga api dari tangan pendekar mabuk. Maka dengan cepat, tangan kiri pendekar mabuk memercikan sesuatu lagi ke udara. Apa yang terjadi selanjutnya? Akankah Suto Sinting alias pendekar mabuk bisa mengalahkan Datuk Maragadai? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.